Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu 31 Mei 2025. Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Kita akan merenungkan Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anaknya di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegerangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan batinku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang yang rendah hati. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Keterbukaan hati Maria untuk mengunjungi Elizabeth menunjukkan kualitas unggul Maria. Ia yang telah dinyatakan oleh malaikat Gabriel untuk menjadi ibu Immanuel tidak membuatnya menjadi orang yang sombong, tetapi peran itu membuatnya menjadi seorang yang semakin rendah hati. Ia tahu bahwa sebagai seorang perempuan yang mengandung di masa tuanya, Elizabeth pasti membutuhkan pertolongan, setidaknya kehadiran seseorang yang dekat dengannya. Akan tetapi, Maria tidak menyadari hal yang lebih besar dari hal itu akan terjadi. Untuk pertama kalinya, 2 pribadi yang dijanjikan secara khusus dinyatakan oleh malaikat keberadaannya dalam rahim seorang ibu, bertemu walaupun masing-masing dalam rahim ibunya. Pertemuan itu menyebabkan kegembiraan besar bagi bayi yang ada dalam rahim Elizabeth. Ia melonjak kegerangan. Walaupun dalam rahim, bayi itu telah mengenal Sang Penebus, dan ia bersukacita atas perjumpaan itu. Perjumpaan itu juga meningkatkan iman, karena Elizabeth bisa sampai pada pemahaman, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan saat itu juga Maria mengidungkan nyanyian pujian kepada Allah atas kasih setianya kepada manusia, terutama kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita tahu, kita kenal kidung itu sebagai kidung Maria. Para saudara yang terkasih, kedua wanita itu mengalami rahmat yang begitu besar dari Allah karena cinta Allah kepada mereka, dan juga karena pengakuan mereka akan kuasa Allah dalam kehidupan. Karena itu mereka menjadi wanita saleh yang setiap hari mengarahkan hatinya kepada Allah.
Para perempuan itu akhirnya menjadi berkat bagi manusia dan juga bagi kita, karena lewat mereka juru selamat dan juga yang mempersiapkan jalan bagi juru selamat itu lahir ke dunia. Secara tidak langsung mereka menjadi pemersatu bagi semua orang untuk mengarahkan pandangan kepada karya Allah yang sedang terjadi. Secara tidak langsung juga lewat mereka banyak orang sampai pada keselamatan. Kunjungan Maria kepada Elizabeth saudaranya adalah kunjungan persaudaraan yang memperteguh diri Elizabeth. Elizabeth dikuatkan, diberi sukacita dan juga diberi pencerahan bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah rahmat istimewa, yakni juru selamat. Dalam era modern sekarang ini, kunjungan persaudaraan ini sudah mulai dipertanyakan. Kerinduan untuk berjumpa terkadang sudah terganti oleh kecanggihan teknologi. Akibatnya, relasi personal dengan dimensi emosionalnya terkadang tidak lagi menjadi kebutuhan. Lebih jauh lagi, persaingan yang lebih diutamakan, bukan keinginan untuk melihat orang bahagia seperti yang ditunjukkan oleh Maria. Sikap persaudaraan dua perempuan ini kiranya juga mengimani kita, khususnya para perempuan beriman. Lewat kedua perempuan itu, Allah menunjukkan kebesaran dan kemurahan hatinya kepada manusia. Tentu rahmat dan kualitas manusiawi dari keduanya harus bekerja sama. Allah memilih mereka karena mereka membuat dirinya menjadi tanah subur bagi rahmat Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khususnya para perempuan Kristiani yang terkasih, marilah menjadi diri sebagai saluran rahmat bagi suami, bagi anak, bagi keluarga, dan juga bagi sesama. Marilah menghindarkan perilaku yang membuat kerenggangan, tetapi mari upayakan hal-hal yang mempererat kesatuan serta memberi daya satu sama lain, seperti yang ditunjukkan Maria dengan mengunjungi Elizabeth. Tuhan memberkati kita selalu.